Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke ya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan memberikan tutorial ya, informasi cara ya menggunakan multimeter digital teman-teman. Jadi video saya yang sebelum-sebelumnya itu kan menggunakan ini, dan kebetulan saya belum memberikan cara penggunaannya ya secara detail. Oke, ini saya peruntukkan buat teman-teman yang awam ya, pemula ataupun orang umum yang ingin belajar atau mengerti cara penggunaan multimeter digital ini. Oke, gimana kelanjutan videonya? Langsung saja dulu. Oke teman-teman ya, jadi ini multimeter digital merek Shoei teman-teman. Shoei ZT102A ya. Oke, cara penggunaannya gini teman-teman. Teman-teman kalau sudah memiliki ini, nah ini fungsinya itu macam-macam ya teman-teman. Oke, teman-teman pertama kita pasang dulu propnya teman-teman. Pasang dulu prop. Nah, oh ya ini saya beli di online dulu waktu masih ada promo ya, jadi 160 kalau nggak salah, 160. Ini sekarang nggak tahu ya harganya berapa, kisaran 170 ke atas ya. Oke, kita pasang prop teman-teman. Jadi ini saya akan memberikan cara ya yang sering digunakan ya teman-teman, enggak semuanya karena ini terlalu banyak ya, jadi yang sering dipakai aja. Jadi nanti menggunakan ini auto V ini ya, V sama ini simbol ini ya, itu aja teman-teman, itu sering digunakan. Ini juga mencakup banyak ya, kalau yang MV sama MA ini enggak ada saya terangkan ya. Oke teman-teman pertama pasang dulu prop. Nah ini namanya prop teman-teman, ini namanya kabel prop. Nah ini yang hitam itu pasang di sini teman-teman, yang tengah. Oke ya teman-teman ya. Nah yang merah ini dipasang yang bukan ini ya, yang ini aja. Ini atasnya ada keterangannya ya. Nah ini penggunaan untuk ini teman-teman. Kalau yang ini khusus untuk yang 10A ya, maksudnya itu yang ini ya. Nah ini pakainya yang ini teman-teman. Oke, kita pasang. Nah oke, langkah pertama teman-teman, ini ada mode auto ya teman-teman. Nah ini auto itu maksudnya otomatis ya, jadi teman-teman kalau mau ngecek langsung auto saja. Kalau misalnya takut salah ngecek atau apa ya, mode auto nggak apa-apa, cuman ilmu itu jadi hanya sekedar instan saja teman-teman, nggak mengerti detailnya ya, karena kalau mode auto itu kan jadi kita secara detailnya kurang paham ya. Nah untuk itu saya cara menggunakan auto teman-teman, kita belajar ini teman-teman. Nah di sini itu ada simbol teman-teman, ini perhatikan, ini ada simbol ya, ini maksudnya itu ohm, ini putar ini ya, itu ohm 4 resistor, ini simbol ini ya, itu buzzer ya teman-teman. Nah kalau ini kapasitor dan satunya dioda. Oke, pertama kita mengukur menggunakan resistor teman. Nah untuk memilihnya, kalau misalnya mau mengganti mode yang lain, tekan aja yang select ini ya. Nah itu dioda, ini buat kapasitor ya, NV. Nah ini untuk resistor M ohm. Oke, kita praktekkan ya. Jadi teman-teman kalau mau mengukur resistor, teman-teman arahkan kayak gini ya, propnya di sini ya, simbol ini. Nah dengan di layarnya ini ada terangan M ohm. Oke, ini simbol ohm ya dari resistor. Nah ini teman-teman saya punya resistor. Nah kita ukur saja ya. Ya kan. Oke, jadi sebelum diukur teman-teman kalau mau kalibrasi dulu nggak apa-apa. Jadi kabel prop hitam dan positif, yang merah ditempelin. Nah dia akan 0000, itu berarti multimeter dalam keadaan oke teman-teman, baik ya. Oke, jadi tempelkan kaki sini satu dan kaki sini satu ya teman.
dia akan ketahuan berapa nilainya. Oke, kelihatan teman-teman. Nah, itu 174,6 ohm ya teman-teman. Jadi nilai resistor ini 174 ya, 174,6 ohm ya, 0,7 ohm. Nah, ya segitu. Jadi cara menggunakan multimeter untuk digital ini untuk mengukur resistor kayak tadi ya. Jadi teman-teman langsung saja ke sini. Nah, ini ya. Nah, posisi di ohm. Oke, gitu ya. Selanjutnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau mengukur dioda, nah ini dioda ya, dioda atau transistor teman-teman, atau transistor. Teman-teman menggunakan simbol ini teman, simbol ini ya, dioda ya. Nah teman-teman caranya tekan aja selectnya ini ya. Oke teman-teman, nah teman-teman tinggal diukur aja. Jadi kalau dioda ini, nah ini kalau multimeter ini, kalau di simbol dioda itu ada buzzernya teman-teman. Jadi dioda plus buzzer. Jadi saat ini saya hubungkan probnya ketemu ya, kabelnya ketemu ini ya. Nah dia bunyi teman-teman. Oke ya, kita cek aja. Nah cara mengukurnya gini teman-teman, tempel aja. Nah itu 0,6. Nah kalau transistor itu kalau ada nilainya tapi di paling nggak ada nilainya itu biasanya normal. Tapi kalau misalnya diukur kayak gini terus bunyi, nah itu biasanya transistor rusak teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya kalau buat transistor. Nah sama dengan kayak dioda teman-teman, dioda juga sama. Jadi dioda ada kutubnya ya, ini ya, positif dan negatif. Teman-teman letakkan prob negatif pada kaki negatif dan positif positif. Nah setelah itu dibalik lagi. Nah kalau posisi yang sama ada nilainya itu posisi dioda masih oke teman-teman. Dan kalau dibalik terus gak ada nilainya juga oke. Tapi kalau bunyi kayak gini teman-teman, ngesot, berarti itu dioda rusak. Oke ya teman-teman ya. Jadi cara penggunaan pengukuran dari multimeter ini untuk mengetes dioda atau transistor ya teman-teman. Caranya seperti tadi. Oke, kita lewati teman-teman. Nah teman-teman kalau mau ngecek ini buzzer ya, itu juga buat ngecek kabel teman-teman. Kabel apakah ada yang putus atau enggak, itu bisa menggunakan ini ya. Oke teman-teman, jadi saya di sini memiliki sebuah kabel. Nah teman-teman kalau mau ngecek ya ini kabelnya putus apa enggak. Jadi dari sini kabel ini yang terkelupas ke si colokan ada yang putus apa enggak, itu menggunakan mode tadi buzzer ya, kayak gini. Nah kalau bunyi berarti dia terhubung nggak putus. Caranya sama, tinggal ditempelin aja. Nah dia bunyi, sedangkan kabel satunya nah dia bunyi juga, berarti kabel ini masih oke. Nah itu fungsi kelebihan salah satunya dari buzzer ya teman-teman. Jadi buat mengukur buat mengecek apakah ada kabel ini yang putus atau enggak, atau terhubung atau enggak ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kapasitor ini cenderung saya jarang gunakan ya teman-teman, karena kalau kapasitor itu ya yang di sini keakurat kapasitasnya beda ya teman-teman. Kalau di sini kan masih nanofarad ya, sedangkan kalau umumnya itu menggunakan mikrofarad ya. Jadi ini terlalu kecil teman-teman kalau buat mengukur ini. Oke, jadi saya lewati. Nah teman-teman kalau mau mengukur ini, nah di sini ada lagi teman-teman. Nah ini ada V ya,
itu maksudnya voltase teman. Nah sedangkan voltase di sini itu ada dua teman-teman, jadi DC kalau kita tekan select, nah itu AC teman-teman, maksudnya itu DC itu untuk arus searah dan AC itu untuk arus bolak-balik teman-teman. Nah teman-teman kalau mau mengukur misalnya baterai ya, bentar. Oke, teman-teman kalau misalnya mau mengukur baterai itu menggunakan simbol DC teman-teman, karena ini arus kecil, arus arah. Oke, teman-teman posisikan selektor ini ya, itu di DC teman-teman, DC. Nah tekan aja, nah itu DC. Nah teman-teman tinggal diukur aja berapa sih ini tegangannya. Nah kita ukur aja ya. Oke, oke, negatif ya, kelihatan negatif di ini ya. Oke, negatif. Nah itu perlihatkan tandanya. Nah positif ini di positif. Nah itu ada tegangannya 1,489 volt, sedangkan kapasitas baterai itu 1,5, jadi dia udah dipakai ya, jadi berkurang kapasitasnya. Itu teman-teman ya cara mengukur tegangan DC dari sebuah baterai ya dengan multimeter digital. Teman-teman arahkan multimeternya ke arah V dengan simbol DC ya. Dengan pengukuran ini teman-teman untuk mengukur tegangan arus searah. Oke, nah selanjutnya teman-teman ya, tekan select ini. Nah ini AC itu tegangan bolak-balik teman-teman. Tegangan bolak-balik itu tegangan arus yang biasanya kita jumpai di rumah teman-teman, di PLN itu kan AC. Nah, kayak gini teman-teman ya, ini colokan listrik ya. Nah teman-teman ya, tegangan AC ini teman-teman jangan sampai dipegang ya, karena ini nyetrum, jadi mengukurnya teman-teman juga harus hati-hati, karena ini bisa rawan rusak multimeternya kalau salah pengukuran ya. Jadi kalau ini tegangan AC teman-teman jangan pakai yang ini ya, DC ya, apalagi pakai yang buat komponen, itu cepat merusak dari sebuah alat multimeter ini ya teman. Jadi teman-teman kalau mau mengukur ini ya tegangan AC ini dari PLN, teman-teman pakai yang V tapi yang AC. Nah cara pengukurannya gini teman-teman, kita lepas ya, udah. Oke, nah teman-teman tegangan dari sebuah PLN yang masuk ke rumah itu tegangannya itu 220 teman-teman, tegangannya 220. Nah teman-teman kita tes saja ya. Oke, kita tes satunya, jangan dipegang ya. Oke teman-teman, kelihatan tegangannya 222 volt AC teman-teman ya, tegangannya 220 volt AC teman-teman. Itu teman-teman ya, jadi cara penggunaan dari multimeter digital ini ya teman-teman. Kalau memiliki di rumah memiliki multimeter ini tapi bingung cara penggunaannya maupun yang mau beli ya teman-teman, bisa simak video saya tadi teman-teman. Nah di sini juga ada mode auto teman-teman. Nah ini mode auto itu diperuntukkan buat teman-teman yang ingin instan ya, jadi nggak perlu ditekan mencari yang khusus ya, kayak misalnya mau mengukur hambatan tadi apa dioda apa tegangan, teman-teman langsung saja mode auto bisa teman-teman. Bisa ya, jadi teman-teman misalnya ini mode auto. Oke, mode auto teman-teman langsung ukur baterai nih, nggak usah kita tekan yang DC atau yang tadi teman-teman, jadi langsung saja diukur negatif dan positif. Oke, nah itu 1,489 ya. Oke, kelebihannya
praktis teman-teman, instan, lebih praktis ya karena auto. Cuman untuk pengetahuannya kurang teman-teman, karena teman-teman langsung mode auto, barangkali teman-teman yang awam belum tahu ini itu secara penggunaan ini itu sebenarnya kalau misalnya tanpa auto itu menggunakan simbol auto cara yang mana ya kan, jadi bingung. Berhubung ini ada mode auto, teman-teman bisa langsung kayak tadi. Mode auto juga bisa digunakan untuk tegangan AC teman-teman. Nah, kita cek AC sama teman-teman. Nah, itu kan 220 ya. Jadi sama bisa digunakan di semuanya teman-teman kalau mode auto. Teman-teman lebih nggak usah di pencarian tadi ya, penggunaannya yang maka yang mana gitu. Itu kelebihannya mode auto, tester yang ada mode auto. Itu saja teman-teman ya video dari saya sekilas ya. Jadi cara penggunaan multimeter digital terutama yang ini ya, merek Xiaomi Z102 ya. Nah, ini sudah ada mode auto. Nah, untuk selanjutnya nanti video yang akan datang teman-teman, pembahasan selengkapnya ya. Ini saya hanya menerangkan multimeter digital yang teman-teman saya sering dipakai ya. Jadi diantaranya yang tadi saya terangkan, tidak semuanya tapi intinya yang sering dipakai ya. Oke, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, ikuti terus video terbaru di saya. Oke, mantap teman-teman.